Oke, selamat datang. Di pembahasan kali ini, kita bakal ngomongin soal tata kelola teknologi informasi atau TI, tapi pakai analogi yang gampang banget, bangun rumah. Supaya rumah itu kokoh, aman, dan nilainya bagus, kita pasti butuh fondasi yang super kuat kan? Nah, di dunia TI, fondasi itu adalah kerangka kerja KOSO. Pernah kepikiran nggak sih, kenapa ya aplikasi kantor yang kelihatannya canggih banget, kok gampang banget kena retas? Atau kenapa ada proyek TI yang di awal kelihatannya keren, tapi ujung-ujungnya malah biayanya bengkak dan gagal total? Seringkali jawabannya itu bukan di teknologinya loh, tapi di sesuatu yang jauh lebih mendasar. Nah, ini dia nih biang keladinya. Kalau nggak ada rencana yang jelas, pengelolaan TI itu jadi serampangan atau ad hoc. Setiap keputusan cuma tergantung sama satu atau dua orang, nggak ada standar yang jelas. Akibatnya, ya sistemnya jadi rapuh, nggak konsisten, dan penuh risiko yang nggak kelihatan. Buat ngatasin kekacauan tadi, kita butuh semacam cetak biru atau blueprint. Inilah yang kita sebut tata kelola TI. Ini bukan cuma soal gimana cara jalanin teknologi, tapi lebih ke aturan main. Siapa yang boleh ambil keputusan, gimana uang untuk investasi TI dikelola, dan gimana kita mastiin semuanya sesuai aturan. Terus, buat apa sih kita pusing-pusing mikirin tata kelola? Emang penting? Oh, penting banget. Tujuannya tuh jelas dan ujung-ujungnya soal bisnis kok. Biar investasi TI itu beneran dukung tujuan perusahaan. Biar kita bisa ngelola resiko sebelum jeda masalah besar. Dan yang paling penting, soal kejelasan. Biar semua orang tahu tugas dan wewenangnya masing-masing. Oke, yuk kita lanjut ke bagian kedua. COSO, si cetak biru untuk kepercayaan. Setelah kita paham masalahnya dan kenapa kita butuh blueprint, sekarang kita kenalan sama solusinya. Anggap aja ini rencana induk buat membangun sistem TI yang bisa diandalkan. Jadi, kenapa harus pakai kerangka kerja kayak COSO? Gini deh, kalau pendekatannya serampangan, itu tuh kayak seni, tergantung feeling satu dua orang. Nah, COSO ini mengubah itu jadi sains. Dia ngasih struktur yang jelas, standar yang bisa diukur, dan konsistensi, biar kesuksesan itu bisa diulang, bukan cuma karena kebetulan. Terus, KOSO itu apa sih sebenarnya? Nah, ini yang paling penting buat diingat. KOSO itu bukan soal teknologi. Dia nggak akan ngasih tahu kita harus beli server merek apa, atau pakai bahasa pemrograman apa. KOSO ini ngomongin soal prinsip-prinsip pengendalian internal, aturan main paling dasar yang harus dimiliki setiap organisasi yang sehat. Lalu apa dong hubungannya sama TI? Oh, dekat banget. Dengan menerapkan prinsip KOSO, kita bisa mastiin proses-proses TI jadi bisa diandalin. Kita juga bisa melindungi aset paling berharga di zaman sekarang, yaitu data. Plus, jadi lebih gampang patuh sama peraturan, dan ujung-ujungnya operasional perusahaan jadi jauh lebih efisien. Yuk, kita mulai bangun rumah tata kelola kita. Kita mulai dari bagian paling dasar, yaitu fondasi. Karena budaya adalah kuncinya. Dalam KOSO, fondasi ini disebut lingkungan pengendalian. Komponen pertama dan paling fundamental dari COSO adalah lingkungan pengendalian. Ini semua soal budaya, etika, dan tone from the top, atau nada dari atas. Tanpa fondasi budaya yang kuat, yang menghargai kontrol dan integritas, semua aturan teknis secanggih apapun yang kita buat nanti, ya bakal percuma. Fondasi ini ditopang sama beberapa pilar penting. Coba kita tanya deh, apakah perusahaan kita menjunjung tinggi integritas? Punya komitmen buat cari orang yang jago di bidangnya? Ada pengawasan yang beneran jalan dari dewan direksi? Apa semua orang tahu wewenangnya apa? Nah, pilar-pilar inilah yang bakal nopang seluruh struktur tata kelola kita nanti. Oke, fondasi udah kuat, sekarang waktunya kita bangun dindingnya. Dinding ini fungsinya buat ngelindungin aset kita dari berbagai ancaman. Nah, di KOSO, dinding ini namanya penilaian resiko dan aktivitas pengendalian. Sebelum bangun dinding, kita harus tahu dulu musuhnya apa aja. Contohnya nih, resiko di dunia TI. Gimana kalau sistem utama kita tiba-tiba mati? Atau gimana kalau data pelanggan kita bocor dan dicuri? Resiko-resiko kayak gini yang harus kita identifikasi dan ukur, biar kita bisa bangun dinding pertahanan yang pas. Setelah kita tahu risikonya apa, kita bangun dindingnya pakai bahan bangunan yang namanya aktivitas pengendalian. Ini tuh tindakan nyata, kebijakan, prosedur. Intinya, semua cara yang kita lakuin buat neken risiko-risiko tadi sampai ke level yang aman dan bisa kita terima. Disinilah COSO jadi kelihatan praktisnya. Coba lihat, prinsip pemisahan tugas yang kedengeran abstrak, contohnya di TI ya simpel. Hak akses admin sistem sama pengguna biasa, itu harus beda. Atau pengendalian fisik, ya sesederhana ngunci pintu ruang server. Gampang kan? Ini semua adalah contoh nyata dari dinding yang kita bangun. Rumah kita udah jadi nih, fondasi dan dindingnya kokoh. Tapi,
kerjaan kita belum selesai. Kita harus mastiin rumah ini tetap kuat seiring waktu. Disinilah peran informasi, komunikasi, dan pemantauan jadi penting banget. Orang sering banget ketukar antara informasi dan komunikasi, padahal beda loh. Gampangnya gini, informasi itu apanya? Datanya harus akurat, relevan, dan pas. Nah, komunikasi itu bagaimananya? Gimana caranya informasi penting itu bisa ngalir ke semua orang yang butuh, dari atas ke bawah, dari bawah ke atas, biar semua bisa jalanin tugasnya dengan benar. Terakhir, ada pemantauan. Anggap aja ini kayak proses inspeksi rutin rumah kita. Teknologi kan berubah terus, ancaman baru muncul terus. Nah, pemantauan ini mastiin dinding kita nggak ketinggalan zaman, bisa nemuin retakan kecil dari awal, dan jadi dasar buat perbaikan terus-menerus. Oke, kita udah hampir sampai di ujung. Sekarang, yuk kita tarik kesimpulan besarnya. Ingat ya, COSO itu bukan cuma soal aturan teknis, tapi soal menanamkan pola pikir tata kelola di seluruh sendi perusahaan. Poin paling pentingnya itu ini. COSO adalah lapisan paling dasar. Dia itu fondasinya. Di atas fondasi yang kokoh inilah, kita baru bisa bangun hal-hal lain yang lebih spesifik buat TI, misalnya pakai kerangka kerja COBIT atau ITIL. Tanpa fondasi COSO, bangunan di atasnya ya pasti goyang. Ada kutipan yang pas banget buat ngerangkum ini semua. CSO menyediakan baseline governance atau tata kelola dasar. Artinya, dia menetapkan standar paling fundamental untuk integritas, risiko, dan akuntabilitas yang harus dimiliki setiap perusahaan, bahkan sebelum kita ngomongin detail teknis TI. Dan ini ngebawa kita balik lagi ke analogi rumah di awal tadi. Setelah dengar semua ini, coba deh kita renungin. Rumah TI di perusahaan kita sekarang, apa beneran udah dibangun di atas fondasi yang kokoh? Atau jangan-jangan kita selama ini berdiri di atas tanah yang rapuh? Terima kasih sudah menyimak.